saran Pak, bagaimana pembelajaran seputar HR? HI. Ini HI. Hubungan industrial. Oh, sorry. Ada saran Pak, bagaimana pembelajaran HI hubungan industrial bisa dipaparkan ke pihak non HR? Ya, 1000 praktisi HR bersertifikat kompeten bisa dikalahkan oleh satu pengusaha atau pimpinan perusahaan. Wah, itulah power Pak. Ini keren. Ya, saran saya yang pertama, pastikan si praktisi HR yang mengklaim dirinya bersertifikat dan kompeten tadi, mau jumlahnya 1000, 2000, 1 biji atau berapa juta biji tadi, ya, itu tidak hanya kompeten dalam bersertifikat, tapi kompeten dalam beraktivitas. Jadi nggak cuma sertifikatnya aja yang didapatkan melalui proses training yang berapa tuh, seminggu 2 minggu itu ya? Ya. Atau 2 bulan, 3 bulan, ya? Nah, itu tadi lah ya, atau berapa tahun tuh trainingnya dan sebagainya, kemudian ujian, dapat sertifikat. Ya. Yang penting adalah memastikan kompeten juga dalam beraktivitasnya. Ya. Ya, jadi jangan malas belajar karena sudah punya sertifikat, kemudian terus merasa sudah selesai, tamat belajarnya. Ya. Bukankah belajar itu sampai ke liang lahat? Sudah dijelaskan, belajar itu nggak pernah bisa berhenti, terus. Sehingga ini menjadi penting supaya kita tidak cepat merasa puas. Ya, jadi hal pertama itu pastikan bahwa kita yang menjadi praktisi HR bersertifikat kompeten ini tadi tidak hanya puas dengan sertifikatnya, tidak hanya mampu kompeten dalam bersertifikat, tapi juga kompeten dalam beraktivitas. Itu hal pertama. Hal kedua, akan ada masa atau waktu atau suasana, situasi di mana kita sebagai karyawan itu merasa terpojokkan, sudah berapi-api menjelaskan dan sebagainya, kemudian si pimpinan perusahaan atau pengusaha atau bos kita tetap tidak percaya dan sebagainya, ya. Bisa jadi mungkin karena tadi sudah kompeten dalam beraktivitas, asumsi saya, nggak cuma bersertifikat doang. Asumsi saya ini lebih karena ego dari si pimpinan perusahaan atau si bos tadi, ya. Ego dari mereka nggak mau disalahkan. Ya. Kemampuan kita mempresentasikan, meyakinkan, bahkan membawa contoh-contoh di luar sana, karena kita sudah benchmark belajar kemana-mana, kemampuan mengangkat contoh itu sudah banyak, tapi tetap aja dia nggak percaya. Ya nggak apa-apa. Jangan kita akhirnya merasa bahwa mengambil alih tanggung jawab. Ya. Maka kalau yang saya sarankan, kita harus paham juga batasan-batasan maksimal kemampuan kewenangan kita itu ada di mana. Kalau kita sebagai praktisi HR itu sudah berada dalam posisi mengambil keputusan, punya kewenangan, misalkan saya seorang direksi, saya direktur HR yang masuk dalam akta perusahaan, maka kewenangan hukumnya ada. Saya ambil keputusan. Saya nggak peduli direktur yang lain setuju apa enggak. Orang yang incar setelah HR saya kok. Saya ambil keputusan dengan segala resikonya. Kalau kamu nggak terima dengan keputusan saya, pecat aja saya. Iya kan? Nah, jadi ambil. Kenapa? Karena kalau tidak saya ambil keputusan ini, maka saya yang akan diputus sama hakim nanti. Pada saat perusahaan ini merugi atau bermasalah, akhirnya yang jadi kena kasus pidana dan perdata adalah saya sebagai direksi, sebagai direktur HR yang namanya masuk dalam akta perusahaan tapi tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya. Maka saya nanti akhirnya dihajar sama hakim, ya kan? Maka itu kewenangan saya. Pada saat posisi kita sudah berada di seperti itu, maka nyali kita harus sudah bisa dipakai. Ambil keputusannya. Wah, nanti presiden saya marah, Den. Nanti presiden saya marah, terus saya dipecat. Nggak masalah. Itu sebuah konsekuensi dari jabatan kok. Gitu. Jangan kita berpikir untuk mempertahankan jabatan dengan mengakomodir berbagai kesalahan.
Itu yang keliru gitu. Jadi hadapi, tak apa-apa. Bapak Ibu di setiap sesi di berbagai forum, baik in-house atau eksternal atau publik seperti ini, saya sering menyampaikan bahwa dalam kasus personal saya sendiri, DHM pada saat saya masih menjadi karyawan di korporasi, saya itu 2 kali loh di PHK. Dan itu nggak apa-apa saya hadapin. Saya kan PHK aja. Kalau nggak terima, nggak suka sama keputusan saya, PHK saya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sesuai aturan. Ya. Dan itu nggak masalah. Ya. Jadi tadi nyali independensi tadi ya. Kemudian bagaimana kalau saya belum berada di posisi yang mengambil keputusan, dan kalau kita masih berada di posisi yang mempengaruhi keputusan, maka pengaruhi semaksimal mungkin. Pengaruhi, kasih contoh tadi, kasih resikonya, kasih proposalnya. Ini begini nih Pak, menurut saya sebaiknya begini, memperbaikinya supaya bebannya nggak terlalu berat. Kita buat bertahap begini-begini, untung ruginya begini. Ya. Kemudian kasih resikonya kalau nggak kita lakukan begini-begini, dasar hukumnya begini, sanksinya begini. Contohnya dikasih ini Pak, di luar sana ada begini, begitu. Ya, ceritain semua. Sehingga kita mempengaruhi si pengambil keputusan, akhirnya memutuskan, oh iya, oke, kalau gitu Ben, kamu jalankan. Ya, nah itu pengaruhi. Kalau ternyata itu tidak berhasil, mungkin karena arogansi, karena ego, atau karena mungkin dan sebagainya lah ya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah bermain aman. Aman di sini artinya bukan apa namanya ya, yes man. Maksudnya bermain aman ini kalau di DHM adalah kita bekerja cerdas dan aman. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita sudah memiliki alat bukti yang cukup bahwa kita sudah mengingatkan perusahaan, bahwa kita sudah mengingatkan pimpinan atau pengusaha yang satu tadi ini, yang hebat ini ya, sudah diingatkan dan kita punya alat bukti. Kenapa? Kamu nggak percaya kan sama aku, kata si bos itu. Enggak. Kalau aku percaya sama kamu ya batal rukun imanmu kan. Jadi dalam berbagai kasus di luar sana Bapak Ibu, 99,99% pimpinan yang seperti ini punya kecenderungan akan mencuci tangan pada saat terjadi masalah. Ya. Jadi kalau ternyata bermasalah nih perusahaan, kemudian nanti waktu dia dipanggil sama pemerintah, dipanggil sama hakim di pengadilan, ini pimpinan seperti ini biasanya dia akan bilang, saya nggak tahu, saya bukan orang HR, saya nggak dikasih tahu sama HR saya. Itu yang terjadi. Maka pada saat itu kemudian kalau itu urusannya ke pidana dan si HR tadi sudah punya surat kuasa atau dia direksi, HR-nya yang kena kan akhirnya. Iya. HR-nya masuk penjara kan. Berapa banyak kasus di luar sana yang praktisi HR yang sudah harus dikirimin rantangan terus akhirnya. Nah itu terjadi di luar sana gitu. Maka kita harus bertindak aman juga. Pastikan kita punya alat bukti. Ya. Nah sebagai bagian dari upaya mempengaruhi, bisa saja misalkan ajak tuh si pengusaha atau pimpinan perusahaan untuk ngobrol sama pihak ketiga. Ngobrollah sama pemerintah, ngobrollah sama konsultan yang dipercaya, ngobrollah sama siapa kek orang di luar sana yang dipercaya, yang cukup independen, yang memang dikenal dia memiliki ketegasan dalam independensinya. Nggak bisa melintar-melintir berdasarkan siapa yang masih bingkisan tadi. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Banyak juga nih sarannya nih ya. Baik, begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nih, gatal juga saya mau jawab dikit. Silakan Pak. Terkait sertifikat kompetensi HR ya. Ini kan selama ini kan kita kesannya kalau udah ikut sertifikasi tertentu hebat gitu ya. Padahal itu baru kualifikasi. Barang orang dapat SIM mobil, SIM motor, tentu ketika mau mobil itu bagus. Nah, baru kualifikasi. Nah, terkait kompetensi itu sendiri, definisi maupun penjelasan tentang kompetensi tidak akan pernah didapat di bangku kelas. Ya, di bangku kelas Zoom maupun offline, ya itu nggak akan pernah didapat. Itu akan didapat pada apa? Pada hal yang paling mudahnya dua, pada proses tour of duty maupun
pada proses job assignment, ya. Job assignment itu terkait penugasan, ya. Dia akan memahami proses kerja, ya, melihat langsung bagaimana kasus, ya, menangani kasus. Nah, itu akan membuat semakin hari semakin kompeten, ya. Tetapi kalau sertifikat itu baru pada sekedar dia dikatakan kualifikasi, berkualifikasi, ya. Nah, itu yang perlu dipahami, ya. Jadi saya perlu luruskan tadi, ya. Makanya ketika dihadapi oleh pimpinan perusahaan seperti ini, ya wajar kalau gamang gitu, ya. Jangan-jangan yang 1000 praktisi HR bersertifikat kompeten ini memang cuma ngejar sertifikat aja. Di 1000 ini Pak paguyuban 1000 paguyuban HR yang bersertifikasi. Jadi penting itu, bukan berarti kita nggak perlu punya sertifikasi, perlu, Dan silakan. tapi kembali kepada kompetensi tidak akan pernah bisa dihadirkan di bangku kelas, intinya begitu, ya. Untuk itu tambahan satu lagi terkait bagaimana kalau ada hal-hal terkait pimpinan perusahaan memaksakan kehendaknya dan sebagainya. Bahasa bos biasanya bahasa profit, Pak. Bahasa profit, bagaimana dia mau punya perusahaan, dia punya perusahaan atau industri dia mau profit dan sebagainya. Maka pendekatan yang harus kita sampaikan pada konteks arahan HR, ya, kebijakan HI maupun dan lain sebagainya, itu lebih kepada goal profitnya. Tapi bukan berarti pelanggaran hukumnya kita aminkan. Jangan ngomong amin, ya. kita ikuti, kita benarkan, gitu, ya. Dan ini perlu pendekatan sebagai partner bisnis. Saya kan partner bisnis, ya. Perlu juga menghadirkan peluang-peluang atau arahan-arahan menunjukkan goal tertentu dari kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada profit. Jangan hanya bahasanya kalau HR kan katanya hanya cost center, ya. Cost center. Nah, ini perlu dirubah cara pendekatan komunikasi sebenarnya sih. Ini yang baru disebut ini, yang suka di dalam dunia manajemen disebut speak their language. Jadi speak their language, berbicaralah dalam bahasa lawan kalian. Bahasa sutunya. Nah, jadi kalau kita ngomongnya sama pimpinan perusahaan, kalau kata Babi tadi, kebetulan pimpinan perusahaan ini adalah orang finance background, ya. Pendekatannya harus banyak juga ke finance, untung ruginya di finance, gitu. Sehingga dia akan nangkep, oh iya, ya, gitu. Dia langsung dapat. Jangan-jangan kebijakan yang dia mau ambil dengan bersikeras ini suatu saat akan jadi bumerang dan itu akan jadi cost. Ya kan? Perlu kita arahkan lebih kepada perhitungan-perhitungan yang sifatnya menunjukkan angka-angkanya. Iya. Itu sih Pak, namanya Pak. Setuju. Mohon maaf kalau saya banyak memberikan. Itu baru sebagian kecil tuh yang di share, karena saya yakin banyak sekali saran di luar sana, ya. Teman-teman yang lain, para praktisi hebat di luar sana, pasti mereka memiliki saran yang lebih hebat lagi. Silakan.